depan manusia. Jadi pokoknya di 12. Ini babat. Cewek itu apa sih? Siap, gerak. Setengah lengan yang kanan. Gerak. Tiga, gerak. Silakan disiapkan lah pintunya, ditutup dulu. Ya, ketua kelasnya kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap-siap. Berikan salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Panas tidak? Dingin.
bukunya, pulpennya, catatannya. Sudah? Sudah ya? Untuk mengawal pembelajaran, Ibu punya soal pretest. Silakan dijawab. ABC ada 3 soal. Dijawab ya, tidak contek ya. Tidak lihat kawannya. Ibu pengen kalian mengukur kemampuan terlebih dahulu. Oke? Ibu punya soal pretest di depan. Dijawab, disimak baik-baik, dibaca soalnya. Siap? Siap. Yuk kita pretest dulu. Dibaca. Sanksi norma hukum bersifat titik-titik dan titik-titik. Dijawab langsung ABC-nya aja. Sanksi norma hukum bersifat titik-titik dan titik-titik. Silakan dijawab. Sudah? Sudah. Nomor 2. Next. Hukuman pokok terdiri dari titik-titik. Hukuman mati, tilang, etle, atau dasar. Hukuman pokok terdiri atas titik-titik dan titik-titik. Kesampingan. Bisa nggak? Ada 3 soal. Silakan dijawab dulu. Lanjut, next. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak mampu mencegah orang dari perbuatan pelanggaran hukum, maka diberikan sanksi apa? Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak mampu mencegah orang dari perbuatan pelanggaran hukum, maka diberikan sanksi titik-titik. Sanksi apa tuh? Kira-kira? Udah ya? Masih ada soalnya tidak? Selesai ya? Kita next. Oke, nah sudah, jawabannya ditutup dulu. Ibu tadi pengen mengukur kemampuan kalian. Nah, ada yang tahu tidak di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa sih, Nak? Iya, belajar tentang apa? Tentang peran advokat dalam penegakan hukum. Persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ada 9, yaitu 1. Warga negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus pegawai negara atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. 6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. 7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. 9. Berperilaku baik. 7. Bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Iya. Minggu lalu berarti kita belajar tentang peran advokat. Kalian minggu lalu bermain peran kan? Pengen ya ketemu sama ibu di kelas ibu ya. Di minggu ini kita akan belajar tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya, Bu. Iya, Mustika mau tanya apa, Mak? Siswa-siswi di sekolah rata-rata datang ke sekolah naik kendaraan bermotor, tetapi tidak menggunakan helm. Bahkan beberapa siswa sudah sering menjadi korban kecelakaan. Tetapi tidak ada tindakan tegas dari kepolisian, padahal sekolah kita dekat dengan polis subsektor. Itu bagaimana ya, Bu? Oke, itu adalah siswa-siswi yang tidak memakai helm ya. Ya, nanti akan kita bahas di materi ya, Mus ya, sabar ya. Nanti pasti akan ibu jawab. Nanti ketika kita masuk
materi, nanti Ibu jawab pertanyaannya. Sebelum itu, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Contohnya gimana? Yang tadi ditanyakan dengan Mustika. Misal nih, kalian udah ke sekolah pakai helm? Yang nggak pakai helm siapa? Yang tidak pakai helm? Ada? Ada pasti. Iya sih? Ya. Belum. Nah, yang tidak punya SIM itu melanggar hukum tidak? Itu yang mau kita pelajari. Kira-kira kalau misal kalian tidak punya SIM, dihukum tidak? Hukumannya suruh ngapain? Denda? Boleh. Apa? Gimana? Ditilang. Siapa yang nilang? False factor kalian menilang tidak? Berarti lolos-lolos aja kan? Oke. Nah, ini yang kita bahas adalah macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Akan kita telisik lebih lanjut nih. KD-nya Ibu jelaskan dulu ya, kompetensi dasarnya yang mau kita pelajari. Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Untuk tujuannya, setelah mempelajari materi tentang dinamika pelanggaran hukum dengan menggunakan strategi plan question dan model cooperative script, diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dengan metode diskusi tanya jawab dan didukung dengan pendekatan TPACK. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nih yang pertama mau kita pelajari. Di pertemuan kedua nanti kita akan mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Lalu pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Berarti setelah pertemuan ini masih ada kita 2 kali pertemuan lagi ya. Dengan metode pembelajaran yang Ibu sajikan akan berbeda-beda. Sampai sini sudah ya. Nah, kita akan masuk ke materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Lanjut. Dinamika pelanggaran hukum. Ditulis dulu nak judulnya, silakan. Dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum. Sebelumnya hakikat perlindungan hukum. Judul sebelumnya hakikat perlindungan hukum. Kalian belajar buat UAS ya? UASnya soalnya nggak jauh-jauh dari yang Ibu masuk di kelas kemarin. Nanti Ibu share di blog kayak biasa. Jadi nggak usah nanya lagi. Pokoknya lihat aja di blog Ibu langsung soal-soalnya. Bentuk kisi-kisi. Ya. Biasanya 1 hari sebelumnya Ibu masukin. Jadi jangan tanya lagi, Ibu, kok belum di-share? Mati lampu ya. Mati lampu sebentar ya. Kita tunggu sebentar lagi. Angkat dulu aja nih. Siap? Siap. Nah, dinamika pelanggaran hukum sudah ditulis? Sudah. Lanjut. Nah. Itu ada gambar orang lagi diapain itu? Iya. Bukan lah, itu pagar kok. Bisa? Nah, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Siapa? Gede aja. Yuk, silakan dibacakan Gede. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Iya, pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti Ibu kasih contoh ya, kalian datang pagi, terus terlambat sekolah. Kalian sudah melanggar hukum belum? Sudah. Tapi kenapa masih sering dilakukan? Biasa. Sudah kebiasaan, ya kan? Terus kalian menganggap
pakai helm ditilang. Siapa? Sari. Enggak, Bu. Sari ada gemukan, Bu, itu kurus. Motornya sama bukan Motornya sama, cuma bentuk badannya beda. Ya. Bukan Sari lagi ya. Terus tahu aturan nggak? SIM mana, SNK mana, terus helm mana, BPO-nya mana? Peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan dilanggar ya. Oke, lanjut. Tuh, melanggar hukum atau peraturan. Nah, ini ada sanksi norma yang berlaku di masyarakat. Kita flashback lagi. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama, siapa yang mau bantu ibu baca? Ya, silakan Mar. Norma agama, sumber Tuhan Yang Maha Esa, sanksi tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia atau dosa dan siksa akhirat. Contoh, harus beribadah, harus memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, dilarang membunuh, dilarang menghina orang lain. Oke, itu dari norma agama, nanti sanksinya diperoleh setelah meninggal. Kita percaya ya kalau setelah itu ada dosa, ya kan? Terus yang norma kesusilaan dan kesopanan, ada yang bisa bantuin ibu baca? Saya Bu, silakan. Norma kesusilaan. Hati nurani manusia. Sumbernya hati nurani manusia. Sanksi tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan atau rasa penyesalan. Contoh, dilarang mencuri, dilarang berbohong, harus berlaku adil kepada orang lain, harus memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan. Oke, norma kesopanan? Iya, silakan. Norma kesopanan, sumber kebiasaan masyarakat, sanksi tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan. Contoh, memberikan sesuatu kepada orang lain harus dengan tangan kiri, harus berpakaian yang tidak mengumbar aurat, harus mengucapkan salam ketika hendak masuk rumah, dilarang meninggalkan kelas tanpa izin dulu terhadap guru. Ya, di norma kesopanan tuh ada yang paling terakhir, dilarang meninggalkan kelas tanpa izin dari guru. Itu sering loh kalian lakukan, ya kan? Sering. Oh ya, hukum terakhir ibu baca ya. Norma hukum, lembaga kekuasaan negara tegas dan nyata serta mengikat memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Ancamannya hukuman fisik. Contohnya dilarang membunuh, dilarang korupsi, dilarang memasukkan uang, harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. WNI 17 tahun sudah memiliki KTP. Sampai sini silakan dicatat dulu di buku catatannya. Ya, dicatat dulu di buku catatan. Silakan dicatat dulu ya. Yang belakang kalau panas kipasnya gitu. Ya, lihat nih. Ini ada gambar ya Nak ya? Nah, ada gambar patuhan terhadap hukum atau peraturan. Makan habis berapa, mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan tidak habis, marah-marah, dipakaikan baju berapa, tidak dengerin mama. Ada sanksinya, dia disuruh bayar katanya. Terus yang pertama ada disiplin, di lingkungan masyarakat ada di lingkungan bangsa dan negara ada apa itu? Mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, ini ada 4. Yang pertama di lingkungan keluarga, terus
yang melakukan pembulian. Ya, bullying ya. Tadi kalau dari Mustika, siswa yang tidak memakai helm. Kalau dari Biba, bullying di sekolah. Ada lagi pertanyaan? Oke, apa nak? Seringkali siswa terlambat datang ke sekolah, padahal sudah jelas jam masuk sekolah pukul 07.15. Tetapi masih ada yang datang lebih dari jam tersebut. Menurut Ibu bagaimana? Adakah yang salah padahal sudah ada peraturan tata tertib sekolah? Oke, siswa datang terlambat tadi ya. Ibu punya 3 video yang akan menjawab pertanyaan dari Mustika, terus Nur Habibah, dan Latif. Bentar, Ibu sekali dulu ya videonya. Mungkin ini bisa menjawab satu-satu. Nah, ini untuk kedisiplinan. Ibu kasih contoh video dari Jepang. Jadi itu tadi ya, Ibu sedikit menjawab pertanyaan dari Rati. Di sekolah kan anak-anak sering datang terlambat. Ibu kasih contoh di suatu negara, yaitu negara Jepang. Di Jepang itu hampir tidak ada kata terlambat, bahkan kereta cepatnya aja terlambat tuh mungkin 0,001%. Ya, itu tidak ada kata terlambat ya. Nah, Ibu kasih contoh. Terlambat itu seperti yang kalian tadi bilang itu sebagai sebuah kebiasaan. Makanya bagaimana caranya anak-anak pun harus membiasakan untuk disiplin. Misal bangunnya jam berapa? Jam 5 harus sholat, harus berbenah, harus mandi. Jadi ketika datang ke sekolah tidak terlambat. Harus mulai dari diri kita sendiri bahwa kita harus disiplin. Dan tadi dibilang orang tua harus bekerja bersama-sama selama dengan kita. Yang tinggal dengan neneknya, kakeknya, atau orang tua wali itu harus bersama-sama untuk disiplin. Oke, lanjut. Ibu mau menjawab pertanyaan lagi dari Waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat perilaku Giant dan Suneo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan atau bahasa kerennya bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat pada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia membuli orang lain. Kalau dilihat dari bentuk, bullying ini bisa bermacam-macam kok. Di antaranya ada physical bullying dan memukul, verbal bullying dan mengejek, dan social bullying seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying.
menjadi lebih kuat karena pelaku bully bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal perilaku bully ini menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Mereka mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bully. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban karena melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, bullying jangan menyelesaikan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Mari kita bawa iklim saling menyayangi dan mengasihi. Oke, sudah ya? Yang kasus pembulian ya? Nah, itu bully di sekolah. Siapa yang sering membuli kawannya? Mulai hari ini tidak lagi loh nak, karena nanti akan kemudian itu akan menimbulkan rasa trauma. Secara tidak langsung, misalnya gede nih suka membuli Sari, kok kamu bentuk badannya begitu seperti gitar Spanyol bisa ya? Ya, terus nanti 5 tahun ke depan Sarinya akan mengingat loh itu gede yang sering membuli saya. Berarti kan akan menimbulkan trauma. Nggak boleh lagi ya. Ya, ada sanksinya nanti. Oke, tidak boleh lagi ya saling membuli. Lanjut, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nur Adiba. Lupa Ibu. Satboy. Display ya videonya ya. Bu, Ibu dan Bapak ngobrol dulu ya. Kamu dan kemana-mana, di rumah. Ayo Bu, makan aja Bu. Di rumah Pak. Kenapa nggak pakai helm? Dekat aja kok tempatnya Pak. Walaupun rumahnya jauh maupun dekat, kan harus pakai helm supaya tidak terjadi saling diinginkan. Iya Pak. Terus pakai helm. Belum punya Pak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke, ya cukup ya. Tadi ada gambaran seorang anak di telepon katanya, "Kuy, angkringan kuy," katanya ya. Biasanya kalian gimana? "Kuy main kuy, ayo," gitu kan, gas lah, langsung gitu. Tidak pakai helm, tidak pakai membawa surat. Sama kayak anak-anak berangkat dari rumah ke sekolah, ada yang tidak pakai helm, tidak punya SIM. Lain kali harus tetap pakai helm karena untuk safety atau menjaga ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan melakukan pembelajaran, yaitu kita akan melakukan pembelajaran secara berkelompok. Kelompoknya akan Ibu bagikan ya. Kita undi siap biar adil ya. Oke, tulis dulu kelompoknya. Nyala ya, enggak ada. Tulis dulu. Oke, tulis ya. Ini dari apa Ibu ya? Tulis ya.
Kania. Kelompok 1 regu gerak ya. Jadi ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Satu kelompok A terdiri dari 2 regu, isinya sekitar 5 dan 6 orang ya. Kania tadi kelompok A. Henry kelompok B. Roy kelompok A. Iqmal kelompok B. Ya, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing ya, Nak ya. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ada kelompok A, Ahmad, Prachi, Dwi, Ana Gede. Terus Randi, Fikri, Iqmal, Rara, Mustika, Setia, Roy, Irawan, Ica, Tania, Nur Habibah, Tri Rafi, kelompok B. Ya, silakan berkumpul. Terus kelompoknya ada Rizka, Aji, Marisa, Hendri, Hanudi, Adi. Silakan berkumpul. Aji. Nanti akan ibu jelaskan ya. Dari kelompok A ya. Ini kelompok B. Ganti yang kelompok B. Dicopot aja nomor. Diganti aja jadi kelompok B. Diganti kelompok A. Iya, diganti. Ini kan kelompok 1. Diganti ke kelompok A ya. Iya, kelompok A. Kelompok apa nih? Oh, ganti kelompok. Sesuai kelompoknya ya. Kita kalian kelompok A tulis kelompok A, kelompok B tulis kelompok B. Nah, ibu punya LKPD seminggu sebelumnya sudah pernah ibu bagikan kan? Ya. LKPD. Silakan nanti kalian kerjakan kembali di dalam kelompok. Kerjakan kembali di dalam kelompok. Ini ibu bagi dulu. Kelompok B punya kelompoknya Rizka ya. Kelompok A sama kelompok B. A. Kelompok A dan kelompok B. Seperti pertemuan minggu selanjutnya sudah ibu jelaskan ya. Kita pakai model pembelajaran tipe script. Ini untuk kelompok kelompok B ada tentang norma kesopanan dan norma hukum. Silahkan dianalisis dari gambar, ya. Setelahnya kalian telaah, kalian baca, kalian hafalkan, ya, masing-masing atau kalian punya catatan sendiri di dalam kelompok masing-masing ya, siswa kan sudah dikerjakan dalam kelompok. Nah, kalian punya catatan masing-masing atau boleh dia difoto, ya. Silakan dikerjakan. Nanti kita akan berpasang-pasangan, ya. Setelah ini kalian kerjakan dulu, kalian telaah, kalian catat. Nanti kita akan berpasang-pasangan, bertukar nih antara kelompok A dan kelompok B. Misal di kelompok A dia punya norma kesopanan dan norma hukum, di kelompok B berarti dia punya norma agama dan norma kesusilaan. Nanti secara berpasangan kalian akan saling menjelaskan ya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, silakan dikerjakan dulu. Ya, silakan dikerjakan dulu.
Silakan diskusi ya. Diskusi dulu. Oke, nah seperti kata ibu tadi, kita akan berpasangan ya. Nah, Bu Will siap pasangannya ya. Siapa dengan siapa dan siapa dengan siapa. Oke, Bu Will dulu. Presnya lihat ya, karena di situ tidak muncul. Ibu bacain. Fikri dengan Najib, Iqmal dengan Marisa, Rara dengan Hendri, Mustika dengan Hanudi, Sakti dengan Adi, Ahmad dengan Roy, Diri dengan Tania, Dwi dengan Ica, Rizka dengan Randi, Rati dengan Rafli, Ana dengan Tri, Sani dengan Habibah, Dwi dengan Ica. Ya, silakan berpasang-pasangan dulu di depan duduknya. Ya. Silakan berpasang-pasangan di tempat duduknya. Ada kelompok B yang sendiri tidak? Kelompok B ada yang sendiri? Tidak ada. Tidak ada apa-apa sendiri. Ya. Oke, saling menjelaskan ya. Saling menjelaskan ya. Iya, di situ saja. Nanti baru yang panggil ke depan Iya, dua orang. Oke, silakan diskusi lagi berdua. Bisa Iqmal dulu, Marisa dengerin. Nanti ganti yang Marisa jelasin. Iqmal ini, oke? Sama ya, Randy sama apa? Randy sama Rara. Paham ya? Paham ya? Gede sama siapa? Sama Rati? Mana Tania? Masih tunggu Ika sama Nadia. Oh iya udah. Ya silakan dijelaskan dulu. Iya jelasinnya dua-dua. Jelasin dua-dua. Langsung secara singkat, ya. Cara ringkasnya aja. Oke, silakan dimulai. Seseorang bisa mendapatkan sanksi norma kesopanan berupa pemutilan, cemoohan, celaan, dan pengasingan dalam bermasyarakat. Jadi, norma kesopanan berupa aturan dalam bertingkah laku, baik dan patut dalam kehidupan masyarakat. Dosen yang kedua di sini ada gambar norma hukum. Beberapa sanksi pelanggaran norma hukum yang akan diterima oleh pelanggaran hukuman penjara yang durasinya dihitung berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, dapat dikenakan pidana mati, mendapat sanksi sosial jika melanggar norma adat dan kebudayaan. Sanksi psikologis, hukuman skala ringan hingga penyitaan. Selain itu, sanksinya bersifat tegas, memaksa, dan mengikat. Silakan dijelaskan dari Ahmad dulu atau dari Roy dulu? Dari Roy dulu. Norma hukum adalah peraturan yang mengenai tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan-badan resmi, dan dalam norma hukum itu harus ditaati oleh masyarakat. Nah, kalau untuk norma kesopanan itu norma yang berasal dari manusia atau masyarakat, dan norma hukum juga norma kesopanan juga itu pantas dan tidak pantas serta hal yang sopan dan tidak sopan dalam tata pergaulan. Lanjut, Ahmad. Kalau norma agama itu peraturan yang harus diterima manusia sebagai pemerintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan norma kesusilaan peraturan hidup yang berasal dari suatu hati dari manusia.
Oke, lanjut Ibu ke kelompok sini. Silakan. Hendri jadi apa? Ya, silakan. Ini loh ada. Seseorang bisa mendapatkan sanksi norma pidana berupa kemungkinan pengenaan dan penghentian yang memutuskan jadi selama kesepanan berupa aturan dalam tingkah laku baik dan status dalam kehidupan masyarakat dan juga ada norma hukum ini berapa sanksi pelanggaran norma hukum yang akan diterima oleh pihak hukum penjara dan biasanya terjadi yang durasinya. Oke, Rara lanjut. Di sini ada norma agama. Gambar orang yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan. Sanksinya yaitu sanksi secara tidak langsung. Artinya pelanggarannya baru akan menerima sanksi nanti di akhirat berupa siksaan di neraka. Dan di sini Lanjut. Kelompok sini. Siapa? Ana? Sama Tri. Ana dapat norma apa? norma agama. Norma agama di dalam agama disebut dalam apakah bentuk saksi dari norma agama yang diterima dari seseorang beda pada. Norma agama adalah suatu petunjukan hidup yang berasal dari Sang Pencipta agar mereka mematuhi segala pemeliharaan dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suatu hati hari manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan juga menghindari perbuatan buruk. Oke, Tri, lanjut. Sanksi pelanggaran norma kesopanan dapat diberikan masyarakat berupa sanksi sosial seperti cemoohan, penghinaan, celaan, hingga pengucilan. Dalam pergaulan, bagi pelanggaran pun akan diberikan gelar tidak sopan. Norma hukum, buku penjara, pidana mati, sanksi psikologis, hukum skala ringan, hingga penyitaan. Oke, sudah paham semua ya? Ibu minta hanya 3 perwakilan untuk maju di depan kelas menjelaskan kepada kawan-kawannya secara berpasangan. Silakan memimpin ya. Ya, siapa yang mau? Perwakilan kelompok memimpin ya. Sini depan maju ya. Atau di tengah situ nggak apa-apa. Memimpin ya. Siapa gede mau menjelaskan? Mau ambil Pak? Biar adil ya. Kita ambil Pak. Ya, timpa dulu. Ya, silakan ambil Pak. Ya, nggak apa-apa. Maju. Hendri, ayo. Nah. Sama, lanjut lagi. Enggak, berarti 2 keluar. Enggak, di antara kalian berempat nih. Bertiga berarti ya, kita kasih ya Nak ya. Oke, siap ya? Ya, dari Rizka dulu atau dari Kemal dulu? Dari Kemal dulu aja maju. Silakan maju, Kemal. Berpasangan, kita jelaskan ke kawan. Yang lain menyimak ya Nak ya? Iya. Ya, silakan. Iqbal kelompok A atau B? Kelompok A, Marisa B. Oke, silakan dijelaskan. Bila di sini dia akan menjelaskan yang pertama norma agama. Gambar orang yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan. Sanksinya yaitu sanksi secara tidak langsung, artinya pelanggarannya baru akan menerima sanksinya nanti di akhirat berupa
siksaan di neraka atau dosa. Yang kedua, norma kesusilaan. Gambar seorang anak yang sedang berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Sanksinya penyesalan dan dikucilkan. Oke, lanjut di Marisa di kelompok B. Norma kesopanan. Seseorang bisa mendapatkan sanksi norma kesopanan berupa pengucilan, cemoohan, celaan, dan pengasingan dalam bermasyarakat. Jadi norma kesopanan berupa aturan dalam bertingkah laku, baik dan patut di dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa sanksi pelanggaran norma hukum yang akan diterima oleh pelanggar. Hukuman penjara yang berhasil terhitung berdasarkan perbuatan yang dilakukan, dapat dikenakan pidana mati, mendapat sanksi sosial jika melanggar norma adat dan kebudayaan, sanksi psikologis, hukuman skala ringan, penyitaan, selanjutnya sanksinya bersifat tegas, memaksa, dan mengikat. Oke, terima kasih, tepuk tangannya. Lanjut kelompok Rizka dengan Randy. Silakan. Di sini yang pertama ada norma kesopanan. Seseorang bisa mendapatkan sanksi norma kesopanan berupa pengucilan, cemoohan, celaan, dan pengasingan dalam bermasyarakat. Jadi norma kesopanan berupa aturan dalam bertingkah laku baik dan patut dalam kehidupan bermasyarakat. Terusan yang kedua ada norma hukum. Beberapa sanksi pelanggaran norma hukum yang akan diterima oleh pelanggar, hukuman penjara yang durasinya dihitung berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Dapat dikenakan pidana mati, mendapat sanksi sosial jika melanggar norma adat dan kebudayaan, sanksi psikologis, hukuman skala ringan hingga penyitaan. Selain itu, sanksinya bersifat tegas, memaksa, dan mengikat. Oke, lanjut ke Randy yang B. Yang A ya? Norma agama. Adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan. Sanksinya yaitu sanksi secara tidak langsung, artinya pelanggaran baru akan menerima sanksinya nanti di akhirat berupa siksaan di neraka atau dosa. Norma kesusilaan. Gambar seorang anak yang sedang berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Sanksinya penyesalan dan dikucilkan. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan buat Randy sama Rizka. Lanjut, kelompok lagi gede ya? Gede, silakan. Gede dan Tania, maju nak. Yang pertama ada norma agama. Di sini digambar ada gambar agama yang ada di Indonesia. Norma agama adalah salah satu petunjuk hidup yang berasal dari Sang Pencipta agar mereka mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sehingga norma agama mengatur hubungan antara individu sebagai makhluk ciptaan dengan Sang Penciptanya. Sanksinya, jika melakukan pelanggaran norma agama, sanksinya itu berupa dosa dan balasan di akhirat. Terus yang kedua ada norma susila, norma kesusilaan. Di sini ada gambar anak lagi bersalaman kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan juga menghindari perbuatan buruk. Sanksinya, mereka akan mendapatkan berupa penyesalan, cemoohan, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Yang ketiga, norma kesopanan adalah berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas serta hal yang sopan dan tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari di masyarakat. Keempat, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan-badan resmi negara
buat kalian ya. Terima kasih sekali kalian sudah berani untuk maju ke depan, mengemukakan pendapatnya, cara berpasangan, maju ke depan ya. Sudah berani belum? Sudah. Maju ke depan ya. Jadi kalau misalnya ibu tunjuk atau apa, jadi kalian tidak apa? Sudah berani ya. Nah, kesimpulannya pada pertemuan kali ini kita belajar tentang apa? Tentang dinamika pelanggaran hukum. Ada macam-macam sanksinya yang akan diterima apabila kita melanggar, baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kita coba lagi kalau di lingkungan keluarga ketika kita melanggar, apa sih sanksinya nak? Dimarahi orang tua. Di sekolah apabila kita melanggar, dimarahi guru. Kita terus apa? Dihukum, disuruh lari di lapangan, disuruh mengerjakan tugas, iya tidak? Di lingkungan masyarakat dikucilkan ya? Nah, kalau di lingkungan bangsa dan negara tadi kita bisa dipenjara. Paham sampai sini? Oke, pintar semua. Nah, ibu mau refleksi nih, kira-kira apa sih nak yang sudah dipelajari hari ini? Apa sih bagian mana sih yang paling kalian sukai dari pembelajaran bersama ibu hari ini? Ada yang bisa, tidak perlu ibu tunjuk ya? Silakan, Mak. Atau Iqbal, silakan berdua-duanya gantian ya. Hari ini kita mempelajari tentang hakikat perlindungan hukum, dinamika pelanggaran hukum, macam-macam sanksi pelanggaran hukum, sebab-sebab tidak menaati peraturan. Oke, hakikat perlindungan hukum. Iqbal? Jadi hampir sama dengan Ahmad Mustafa yang tentang hakikat perlindungan hukum, dinamika pelanggaran hukum, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, sanksi norma yang berlaku di masyarakat yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Iya, oke. Sama ya, berarti hampir ya. Bagian mana nih yang paling disukain? Nonton video? Jelas ya. Dari situ sudah jelas ya di bagian nonton video ya. Terus kalian tadi nih yang berdiri di sini kira-kira secara berpasangan suka nggak bagian seperti itu? Kalian mengumpulkan pendapat, saling bertukar pikiran? Oke, minggu depan kita lanjut lagi dengan pembelajaran yang sama ya, berarti tipenya. Nah, untuk kali ini ibu punya sebuah LKPD kalian, silakan bergabung lagi ke dalam kelompoknya. Bergabung ke dalam kelompoknya tadi. Sudah ke dalam kelompok? Ibu punya soal evaluasi atas pembelajaran kita dari jam 7:30 tadi sampai hampir jam 9 pagi ini, ya. Yaitu soal post-test. Tadi pre-test ya? Sekarang post-test. Post-testnya ibu harus dikerjakan, akan ibu nilai. Ya, ibu bagikan ya. Dikerjakan ya. Namanya jangan lupa ditulis. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang kurang? Mau ibu tulis yang satu? Ini namanya di mana? Ini di atas sini. Oh, ibu lupa ya. Di sini aja. Di topik aja nggak apa-apa. Topik diganti nama. Topik diganti nama ya. Kelas jangan lupa silakan diisi soal evaluasinya. Kelas 12 IPA 2, kelas kalian. Ya silakan
kalian jika kalian sebagai seorang pemegang kebijakan? Kira-kira bagaimana? Kira-kira nih hukuman mati sesuai nggak untuk pelaku pelecehan seksual? Sesuai. Tulis, kan proses. Oke, sudah selesai. Monggo beri waktu 5 menit. Semua belum? Sudah. Ya, ayo terus. Sudah? Henry sudah? Sudah Marisa? Iya. Teliti ya kerjainnya ya. Oke, ini soal pretest podcast sudah dikerjakan. Soal podcast akan ibu nilai, ibu kirim di grup WA. Nanti siapa yang perbaikan atau siapa yang pengayaan akan ibu berikan tugas lebih lanjut ya. Nah, untuk pertemuan minggu yang akan datang, minggu depan ya berarti ibu punya materi tentang apa tadi, mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum dan mengidentifikasi apa saja sih macam-macam kita untuk taat kepada peraturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, keluarga, sekolah, bangsa dan negara. Sama dengan metode dan metode yang sama ya yang ibu pelajari akan ibu sampaikan nanti untuk penugasan minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan kembali? Tidak. Sudah selesai pertanyaannya? Paham? Jelas? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Terima kasih banyak ya Kak ya untuk pembelajaran hari ini bersama Ibu selesai. Mari kita berdoa. Nanti ketika akan pulang sekolah kita harus hati-hati di jalan. Jangan lupa makan, jaga kesehatan. Nih Ibu ngingetin ya, bukan pacar yang ngingetin tapi Ibu ya, ingetin ya. Ya. Oke, terima kasih kembali. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita berdoa dulu, baru kita selesai. Ya, doa. Silakan Bapak pimpin. Baiklah kawan-kawan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Boleh keluar untuk istirahat. Dek.